Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Razak dengan nomor BP 22101152630284 dari jurusan Teknik Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video reaction tentang materi di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, kita langsung saja ke video pertamanya. Dahulu definisi dari organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer? Nah, ini adalah atribut-atribut di komputer yang bisa dilihat dan dijangkau tapi oleh programmer umumnya. Atribut ini memiliki dampak langsung pada eksekusi program. Antara lain ini untuk atribut misalnya set instruksi. Set instruksi itu seperti perintah-perintah dan sebagainya, perintah langsung ya. Kemudian mekanisme input-output. Nah, bagaimana data atau perintah itu masuk ke komputer atau keluar ke komputer. Kemudian teknik pengalamatan, ini berkaitan dengan bagaimana data dan perintah disimpan di memori. Kemudian jumlah bit pada tipe data tertentu, atau ukuran data. Kemudian organisasi komputer. Ini adalah unit operasional dan interkoneksinya yang mengimplementasikan arsitektur komputer. Jadi ini implementasi dari arsitektur, jadi dalam bentuk organisasi. Nah, organisasi ini meliputi teknologi prosesor, teknologi memori, kemudian teknologi interface, kemudian teknologi periferal. Nah, jadi hubungan arsitektur dan organisasi itu sangat berkaitan. Nah, arsitektur umumnya dibuat lebih lama konsepnya ya. Nah, kemudian implementasinya itu dibuat dalam bentuk misalnya prosesor, memori dan sebagainya. Jadi pengalamatan misalnya itu arsitekturnya sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian implementasinya itu dipakai di teknologi memori. Begitu juga tentang instruksi atau perintah-perintah. Ini arsitekturnya sudah ada sejak dulu, misalnya arsitektur x86. Ya, ini sudah ada dari tahun 80-an. Tapi implementasi di organisasinya itu dipakai sampai sekarang. Nah, jadi teknologinya tetap berkembang, tapi arsitekturnya tetap menggunakan arsitektur yang sudah ada dari sejak lama. Baiklah, video pertama yaitu membahas tentang konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer. Pada video pertama ini ada 5 materi yang dibahas. Yang pertama yaitu definisi arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, fungsi komputer. Yang ketiga, struktur komputer dan komponen internal CPU. Yang keempat, struktur multicore komputer. Yang kelima adalah chunks memory. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberi reaction atau tanggapan tentang definisi arsitektur dan organisasi komputer. Penjelasan perbedaan antar arsitektur dan organisasi komputer sangat penting dan disampaikan dengan baik. Konsep atribut yang terlihat oleh programmer untuk arsitektur dan unit operasional untuk mengimplementasikan arsitektur untuk organisasi sangat membantu membedakan keduanya secara fundamental. Penekanan pada hubungan erat bahwa arsitektur dibuat terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara organisasi adalah poin krusialnya. Baiklah, kita lanjut ke video isu kinerja komputer. Pada generasi pertama, komputer dibuat dengan menggunakan teknologi tabung hampa udara. Ya, tabung ini digunakan untuk menghitung logika dan digunakan sebagai memori digital. Nah, komputer yang menggunakan tabung hampa udara adalah salah satunya komputer IES. Nah, ini adalah komputer yang menggunakan konsep program yang tersimpan. Nah, ini pembuatan komputer ini dikaitkan dengan ahli matematika yang bernama John von Neumann. Nah, ini salah satu orang yang membuat konsep komputer digital. Nah, ini pertama dipublikasikan tahun 45. Kemajuan besar pada komputer ini adalah bahwa program dapat disimpan sebagai data. Nah, program dan data ada di memori yang sama. Nah, desain ini dimulai di Institute of Advanced Study atau IAS. Nah, proyek ini selesai tahun 52. Nah, prototipe dari komputer ini dijadikan sebagai prototipe untuk semua general purpose computer untuk tahap berikutnya atau komputer untuk penggunaan secara umum. Wah, dari tabung hampa udara sampai ULSI, perkembangan teknologi memang gila-gilaan ya. Rasanya seperti melihat pohon besar yang akarnya sangat sederhana namun tumbuh menjadi teknologi yang begitu pesat pada saat sekarang ini. Dari video tadi kita bisa melihat revolusi perkembangan komputer hingga saat ini, yaitu awal revolusi komputer, generasi pertama, era tabung hampa udara, selanjutnya detail internal komputer IAS, dan muncullah generasi kedua yaitu munculnya transistor,
dan IBM 794 dan operasional komputer generasi kedua. Baiklah, kita lanjutkan ke video yang ketiga. Ini adalah pelaksanaan satu instruksi yang melibatkan banyak tahapan operasi, termasuk mengambil instruksi, mengkode opcode, mengambil operan, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Nah, pipeline ini memungkinkan prosesor untuk bekerja secara bersamaan pada beberapa instruksi atau perintah dengan melakukan fase yang berbeda pada setiap instruksi secara bersamaan. Prosesor ini akan menumpangtindihkan operasi dengan memindahkan data atau instruksi ke dalam pipa konseptual dengan semua tahapan pemrosesan pipa secara bersamaan. Misalnya, saat satu instruksi sedang dijalankan, komputer akan mengkodekan instruksi yang akan dikerjakan berikutnya. Nah, hal ini dapat membuat prosesor sesering mungkin dapat memaksimalkan kapasitas kinerjanya. Prinsip ini sama seperti yang terlihat pada jalur perakitan suatu benda atau suatu barang, misalnya di suatu pabrik. Kemudian yang kedua adalah prediksi cabang. Prosesor akan melihat ke depan dalam kode instruksi yang diambil dari memori dan memprediksi cabang atau kelompok instruksi yang kemungkinan besar akan diproses berikutnya. Jika prosesor sering menebak dengan benar, tebakannya sering benar, dia dapat mengambil lebih dulu instruksi yang benar dan menyanggahnya atau disimpan sementara sehingga prosesor tetap Wah, rumit banget ya cara kerja prosesor itu. Ternyata nggak cuma eksekusi perintah satu persatu, tetapi ada pipelining, prediksi cabang, super scalar, analisis aliran data, sampai eksekusi spekulatif. Otak kecil ini benar-benar super cerdas mengelola instruksi biar efisien. Pantasan bisa cepat banget itu prosesor. Baiklah, kita lanjut ke reaction selanjutnya, yaitu tentang komponen komputer. Semua desain komputer kontemporer didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh John von Neumann dari Institute for Advanced Studies. Desain seperti ini disebut juga sebagai arsitektur von Neumann dan didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama, data dan instruksi disimpan dalam satu memori baca tulis atau yang sekarang kita sebut memori. Isi memori ini bisa dialamatkan menurut lokasi tanpa memperhatikan jenis data yang ada di memori tersebut. Kemudian eksekusi terjadi secara berurutan dari satu instruksi ke instruksi berikutnya, kecuali ada modifikasi secara eksplisit. Alasan dibalik konsep-konsep yang diajukan oleh von Neumann itu antara lain, sebelum komputer yang diajukan von Neumann itu dikembangkan, komputer yang ada ini terdiri dari sekumpulan kecil komponen logika dasar yang dapat digabungkan dengan berbagai cara untuk menyimpan data biner dan melakukan operasi aritmatika dan logika pada data tersebut. Kemudian jika ada komputasi tertentu yang akan dilakukan, nah diperlukan konfigurasi dari komponen-komponen logika yang dirancang khusus untuk komputasi itu bisa dibangun. Nah, anggap saja proses menghubungkan berbagai komponen-komponen logika untuk membentuk konfigurasi yang diinginkan ini kita anggap sebagai bentuk pemrograman. Dan nantinya program yang dihasilkan adalah program dalam bentuk perangkat keras. Wah, ini dia nih bapaknya komputer modern. Konsep storage program itu memang game changers. Membayangkan program dan data disusun menjadi satu di memori dan dieksekusi berurutan, itu ide jenius yang bikin komputer jadi fleksibel banget pada saat sekarang ini. Baiklah, kita lanjut ke video selanjutnya tentang interkoneksi sistem bus. Adalah jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau device. Beberapa perangkat terhubung dengan bus, di mana sinyal yang dikirimkan oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh perangkat-perangkat yang lain yang terhubung dengan bus tersebut. Kemudian bus yang secara umum menghubungkan seluruh komponen yang ada itu disebut sebagai sistem bus, sebuah jalur atau bus yang menghubungkan antara prosesor, memori, dan modul-modul I/O yang terhubung. Nah, struktur bus secara umum ada 3 jenis. Yang pertama adalah data lines atau data bus. Nah, ini mengatur perpindahan data antar modul sistem, baik dari memori ke CPU atau I/O ke CPU. Begitu juga sebaliknya, dari CPU ke memori atau CPU ke I/O. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa memungkinkan pertukaran data antara I/O dan memori. Jadi jalur data atau data bus ini operasinya bisa 2 arah, ya, dari CPU ke memori atau CPU ke I/O atau sebaliknya, ya, tergantung operasinya, operasi baca atau operasi tulis. Nah, jalur data ini memiliki baris sebanyak 32, 64, 128 atau lebih, tergantung lebar jalurnya atau bus width-nya berapa, 32, 64, 128 atau mungkin lebih. Nah, jumlah baris ini disebut sebagai lebar jalur atau lebar bus data. Jumlah baris inilah yang menentukan seberapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu kali. Nah, lebar bus data ini merupakan faktor kunci yang menentukan kinerja dari sistem komputer secara keseluruhan. Misalnya, kalau kita menggunakan komputer dengan jalur data yang panjangnya 32 bit, kemudian ada instruksi yang panjangnya 64 bit, maka instruksi tersebut harus dikirimkan dalam 2 kali siklus pengiriman dari memori ke CPU. Nah, misalnya instruksinya ada di CPU 64 bit, tapi jalurnya cuma 32 bit, maka harus dikirim 2 kali untuk mengirimkan instruksi tersebut ke CPU. Kalau bus yang digunakan 64 bit, tentu saja cukup sekali pengiriman. Nah, itu saja dengan bus yang lebih lebar, itu pengirimannya lebih cepat ya, karena hanya membutuhkan satu siklus pengiriman.
Kemudian bus yang kedua adalah address lines atau address bus. Ini adalah jalur alamat yang menentukan kemana data itu akan dikirim. Alamat ini juga selain menentukan kemana dan di mana data dikirimkan atau diperoleh, ini juga menentukan kapasitas maksimal. Oh, jadi ini inti dari semuanya. Jadi ada 3 jalur utama. Yang pertama data bus buat pengantar data. Yang kedua address bus buat nunjuk alamat kemana data itu mau diantarkan atau diambil. Yang ketiga ada control bus yang menjadi polisi lalu lintasnya. Konsep ini sangat fundamental banget dan dijelaskan dengan sangat gamblang. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang chunks memory. Metode pengaksesannya. Yang pertama adalah metode akses secara sekuensial, di mana memori diorganisasi menjadi unit data yang disebut sebagai record. Kemudian aksesnya itu dibuat dalam bentuk urutan yang linear, di mana informasi pengalamatan juga disimpan dan digunakan untuk memisahkan catatan dan membantu dalam proses pengambilan data. Nah, contoh dari memori jenis ini adalah tab, di mana untuk melakukan pembacaan, tab atau pita itu harus digulung ke posisi yang tepat. Nah, proses ini umumnya memakan waktu yang cukup lama, karena proses ini membutuhkan waktu pencarian yang berurutan, di mana untuk menunggu ke lokasi yang tepat itu diperlukan pencarian yang berurut dan mungkin membutuhkan waktu yang bervariasi, bisa cepat dan bisa cukup lama. Kemudian metode direct, di mana setiap record ini memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan secara langsung pada alamat tertentu dan ditambah dengan pencarian sekuensial. Contoh dari memori yang menggunakan metode ini adalah memori jenis disk, seperti hard disk, kemudian CD, DVD, atau juga media penyimpanan yang lama yaitu disket, di mana akses dilakukan secara langsung pada alamat di lokasi track yang sudah ditentukan. Kemudian dilakukan pencarian secara sekuensial pada track tersebut. Metode ketiga adalah random. Tiap lokasi di memori sama memiliki alamat yang unik, kemudian waktu aksesnya konstan. Waktu akses ini tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Akses yang sekarang juga tidak mempengaruhi akses data setelahnya. Setiap lokasi atau alamat data dapat dipilih secara acak untuk diakses. Contoh dari memori jenis ini adalah memori utama dan juga cache memory, serta beberapa memori yang sudah menggunakan semikonduktor. Kemudian asosiatif, ini adalah jenis memori akses acak atau random yang memungkinkan untuk mencari bit tertentu dalam satu word data. Contohnya adalah cache memory. Oh, ternyata cara akses data di memori itu ada banyak tipe. Yang pertama ada sekuensial kayak cassette, yang kedua ada direct kayak hard disk, yang ketiga random kayak ROM dan charge, sampai yang asosiatif khusus charge. Jadi ini menjelaskan kenapa SSD lebih cepat dari HDD dan RAM lebih cepat dari SSD. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang memori internal. Sebuah memori dengan ukuran tertentu. Misalnya untuk memori berukuran 16 megabit. Ini bisa diorganisasi dengan cara yang pertama tersusun dari 1 mega alamat. 1 mega alamat itu bisa terbentuk dari 20 bit alamat. Yaitu ada 2 pangkat 20. Totalnya ada 1 juta lebih atau 1 mega. Di mana masing-masing satu alamat bisa menyimpan 16 bit. Ya, word dengan ukuran 16 bit. Jadi totalnya adalah 2 pangkat 20 dikali 16 bit, sama dengan 16 megabit. Atau bisa juga tersusun dari sebuah bit pada sistem chip yang isinya 16 slot, chip 1 megabit. Dan mungkin terlalu ekstrim untuk diimplementasikan. Kemudian yang ketiga adalah chip yang diorganisasikan sebagai array 4 bit, yang ukurannya 2048 kali 2048. 2048 itu 2 pangkat 11, sehingga total alamatnya ada 11 bit atau 11 pin. Pada memori jenis ini, ya, dengan organisasi seperti ini, ketika alamatnya ditambahkan 1 pin, maka kapasitasnya bisa meningkat sampai 4 kali lipat. Jadi memori itu disusun kayak metrik ya, ada baris dan kolomnya. Angka 16 megabit itu bukan cuma kapasitas total, tapi juga ngaruh ke gimana bit-bitnya diatur dalam chip. Ini menjelaskan kenapa ada istilah word di memori. Baiklah, sekian dulu video reaction dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.